Ya, pemirsa dan seluruh narasumber, nampaknya kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu bagi para mahasiswa untuk bisa bertanya secara langsung kepada narasumber yang ada di sini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslansyah dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Pertanyaan saya ini akan ditujukan kepada Bapak Lukman Edi. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Mengapa JIS ini selalu menjadi panggung ataupun menjadi gorengan media terkait berbagai kekurangan di JIS, mulai dari transportasi, mulai dari rumput dan lain sebagainya, yang membuat seolah-olah publik ini menilai bahwa JIS ini tidak layak digunakan dalam pembukaan Piala Dunia U17 begitu, Pak. Silakan Pak Lukman. Saya ini belum ngomong sudah ditanya. Baik, sebenarnya ketika teman-teman dari Catatan Demokrasi menghubungi saya, tak pikir kita mau bahas soal copras-capres ini. Ternyata soal sepak bola, ya. Lah, itu tambah heran saya. Kenapa di Catatan Demokrasi membahas soal sepak bola, ya? Hubungannya di mana? Padahal menurut saya, ya kalau sepak bola kan sportivitas ya yang dikedepankan. Nah, ya mungkin dengan kondisi seperti ini, sebenarnya Catatan Demokrasi ingin mengajak kita agar politisi-politisi ini belajar dari prinsip-prinsip sportivitas yang ada seperti di sepak bola. Ya. Nah, tapi ya apa boleh buat lah ya, kita mesti jawab juga, kita mesti jelaskan juga kepada publik. Ya, kenapa persis pertanyaan seperti Mas Ruslan tadi, kenapa kok intinya itu kok digiring-giring ke politik ya? Persoalannya sederhana, soal perbaikan stadion, soal menyelenggarakan Piala Dunia, tapi kok diseret-seret ke politik. Begini, kalau apalagi kemudian menyeret-nyeret nama Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ingin memanfaatkan posisi dia sebagai Ketua Umum PSSI untuk bla bla bla, menaikkan elektabilitas dan sebagainya. Ya, jadi begini, saya sendiri mengenal Erick Thohir itu, ya lebih mengenal dia sebagai seorang tokoh olahraga. Ya, saya kira teman-teman adik-adik semua juga sama seperti saya. Ya, lebih mengenal Pak Erick Thohir sebagai tokoh olahraga. Kita lebih mengenal dia sebagai pemilik klub sepak bola Inter Milan. Ya, kita juga mengenal dia sebagai pemilik klub basket NBA ya. Dan saya mengenal Pak Erick Thohir juga di dunia olahraga ketika beliau sebagai ketua umum KOI ya, Komite Olimpiade Internasional ya. Nah, saya waktu itu ketua umum tenis meja seluruh Indonesia. Di situ saya mengenal beliau. Kemudian beliau sebagai ketua panitia Asian Games juga masih ngurusin olahraga gitu. Jadi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia jauh lebih dulu mengenal Pak Erick Thohir itu sebagai seorang tokoh olahraga dibanding kemudian sekarang dituduh-tuduh sebagai seorang politisi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kisruh Israel, ya Piala Dunia yang Israel datang itu, saya pas waktu itu ketemu dengan Pak Erick Thohir. Beliau cerita ke saya memang banyak desakan-desakan ini untuk memberikan komentar, untuk mensikapi komentar-komentar para politisi dan lain sebagainya, menggiring-giring ke wilayah politik. Beliau bilang apa? Kalau dada saya ini dibelah, ya, dada saya dibelah, maka saya akan mengalir tuh darah olahraga dibanding sebagai darah politisi. Ya, kalau dada saya ini dibelah, darahnya darah olahraga yang keluar katanya. Kemudian kalau saya suruh memilih, ngebelain politisi-politisi, ngebelain intervensi politik dibanding dengan ngebelain olahraga, saya nomor satu prioritas akan belain olahraga, saya akan belain sepak bola. Beliau ngomong seperti itu. Nah, cuma masalahnya kan tidak di situ, masalahnya ini siapa sih sebenarnya yang menggiring persoalan ini menjadi persoalan politik. Saya agak curiga ini ya, agak curiga terhadap teman-teman orang-orang yang menghubungkan peran Erick Thohir itu ke agenda politik. Justru ingin menggiring persoalan ini ke wilayah politik. Ya, jadi mengomentari soal rumput pada aspek politisnya,
mengomentari soal perbaikan stadion pada aspek politisnya, saya kira justru ini yang nggak benar, yang menggiring ke wilayah politik. Sementara Pak Erick Thohir, PSSI, lempeng aja dia, ya, lempeng saja. Dan Pak Erick Thohir itu adalah, kalau dalam soal olahraga, orangnya perfeksionis, ya. Ingat ketika kita percaya untuk mengelola Asian Games, begitu detailnya dia menata sedemikian rupa, bukan saja soal pembukaan Asian Games, tapi prestasi-prestasi atlet-atlet Indonesia ketika bertarung di Asian Games juga dia perhatikan. Begitu detailnya yang beliau lakukan terhadap upaya untuk ada momentum, ada momen, ada event, dia sempurnakan momen itu sedemikian rupa untuk kebanggaan anak-anak bangsa ini. Momentumnya, Bang Dan Lukman, itu yang dilakukan. Momentumnya, Bang, Ya. antara politik sama olahraga Nah, itu selalu nanti berdekatan. hal yang kedua, ya. Saya ingin mengatakan bahwa wajar kalau kemudian Erick Thohir itu turun ke lapangan, lihat rumputnya, lihat stadionnya, karena dia orangnya detail, orangnya perfeksionis, dan dia pasti, yang saya tahu, pasti dia ingin Piala Dunia U17 itu menjadi event Piala Dunia sepak bola yang sempurna dilaksanakan oleh anak-anak bangsa ini, termasuk semua persiapan-persiapannya. Nah, sekarang ya, kalau kemudian kerja serius, kerja kerasnya Pak Erick Thohir, baik itu ketika dia mengelola olahraga, mengelola PSSI ini, maupun tugas-tugas negara dia yang lain seperti sebagai Menteri BUMN, memberikan bonus ya, bonus popularitas kepada dia, bonus elektabilitas kepada dia, ya. Itu ya jangan kemudian kita nafikan. Ya, itu sudah sunatullah itu, ya. Orang kerja keras, prestasi bagus, ya. Kerja serius kemudian diapresiasi oleh anak-anak bangsa ini, diapresiasi oleh publik menjadi bernilai elektabilitas dan popularitas, ya kita syukurin aja itu. Kan kita juga belum tahu apakah Erick Thohir itu akan masuk di dalam politik elektoral nanti tahun 2024. Kita juga belum tahu. Statement ini menguatkan kami semua, Bang. Ternyata ada juga ya saling berkelindan antara olahraga dan juga tadi elektabilitasnya makin naik, Bang. Iya, tapi menurut saya komunikasi saya dengan Pak Erick Thohir, dia tidak memperhitungkan itu. Ya, apakah ini berimplikasi kepada meningkatnya elektabilitas dia? Karena apa? Karena itu tadi ketika terjadi kasus kasus Israel yang mau main sepak bola di Indonesia, ya, Piala Dunia itu, dia nggak peduli, ya. Mau ditekan oleh partai politik, mau ditekan oleh politisi-politisi, dia nggak peduli. Yang penting sepak bola is sepak bola. Tidak boleh diganggu dengan agenda-agenda politik yang lain. Bang Lukman, Ya. kalau misalnya dilihat nampaknya dari tadi menyebut Erick Thohir berkali-kali gitu ya, udah kayak jubirnya Pak Erick. Soalnya saya lihat, Karena pertanyaan 12 sama Bang Arya. Betul, Bang Arya ini sama-sama menggantikan dekat soalnya ya? penyerang kiri ini, penyerang kiri ini, tadi nyerang-nyerang Pak Erick Thohir. Oke, Jadi karena kita belain pertanyaannya lah. begini Bang, pantas tidak sih kalau kemudian JIS ini dikait-kaitkan dengan politis gitu loh Bang? Ya, nggak usah dikait-kaitkan dengan politik sudah, ya, nggak usah dikait-kaitkan politik. Kalau kemudian kerja keras dan kerja serius beliau ini mendapatkan bonus elektabilitas dan popularitas, dia juga karena sebagai sebagai ya boleh dikatakan tokoh bangsa hari ini, ya itu bahagian dari bonus buat Makin dia. menguatkan kita ya. Makin menguatkan dan kita tuh tadinya tidak berpikir begitu. Kalau saya malah sayang loh. No, justru Sayang Pak malah Roy tadi justru menambah-nambahkan nyentuh-nyentuh. gitu. Pak Roy tadi justru nyentuh-nyentuh. Ya, barang yang sederhana seperti yang disampaikan oleh Bang Arya, sederhana memperbaiki stadion, sederhana memperbaiki rumput, dibilang wah ini nuansa politiknya kental. Ada itu nggak ada. Makin Jadi kental lagi bukan disebut untuk nama. mendegradasi Anies Baswedan? Justru, ya, karena Pak Roy ini adalah seorang politisi, ya, Bang Ziz juga ini seorang politisi. Mantan dia politik saya. selalu mengait-ngaitkan. Jadi begini, dari prinsip politik tuh kalau peribahasa Melayu ada ngomong begini. Kamu kalau menjadi politisi yang baik, maka terangilah pelitamu seterang-terangnya. Jangan padamkan pelita orang lain. Itu politisi yang baik. Tapi yang disampaikan oleh penyerang sebelah kiri ini tadi, dia berupaya untuk meredupkan pelitanya orang lain. Ya, berharap supaya kondisi seperti ini orang kemudian memfitnah, kemudian membuat negatif campaign buat orang-orang yang serius
mengelola olahraga. Kita murnikan lagi Bang, olahraga Betul. Bung Toel harus komentar Bung ini. Toel, Bung dulu. Gesit Ya, juga mau Bung silakan. Toman nih. Benar. Terjawab ya. Benar. Saya ada koreksi sedikit. Sikat Bang. Definisi politisi itu apa? Itu dulu satu. Karena tiba-tiba dikatakan saya politisi. Yang kedua, apa yang dikatakan tadi? Soalnya kan tadi dijelaskan oleh Iya, Maria. iya, kalau menyatakan seorang politisi ini kan ada adalah definisinya. juru bicaranya Anies Baswedan. Ya, Ya, kan apakah gitu itu, tadi ya. apakah itu masuk dalam Iya. kerangka politisi? Yang kedua, Anies Baswedan kan seorang politisi. ya Anies. Gubernur Yang kedua- DKI kan itu yang jabatan kedua- politik. Yang kedua, saya ingin memberikan statement singkat aja apa yang dikatakan Ya, dia singkat, tadi. Dalam jurnalisme itu ada gium, berita dan kebenaran dua kata yang berbeda. Antara yang diperkatakan tadi dengan gestur dan tingkah laku selama perjalanan ini itu fakta yang juga sangat amat berbeda. Baik, dan Bang kita Gis. bisa melihat itu. Kita Terima kasih. bergeser ke Bung Toel. Kita murnikan kembali nih olahraga di JIS. Bung Toel juga kemarin sempat sepertinya berusaha untuk objektif di tengah hiruk pikuk membahas soal JIS ini. Seperti apa Bung Toel pengamatan Anda? Iya, sepak bola di catatan demokrasi. Kan udah 2 kali Bang di sini Bang. Oh iya. Yang pertama, sebagai insan bola, saya senang judul berita ini dan juga berita-berita dalam seminggu ini. JIS adalah salah satu stadion yang dipilih, yang ditetapkan dari 4 stadion untuk Piala Dunia U17 sebagai insan bola. Karena sejarah kan Piala Dunia event pertama di negeri ini, ya stadion terbaik lah yang harus memanggungkannya gitu kan, satu. Yang kedua, intermezzo lah. Kalau bicara JIS ini memang akrobatisnya panjang lah ya. Kalau dalam konteks bola, akrobatis yang disukai itu akrobatis pelaku-pelaku bola. Pesepak bola lah, akrobatis di atas rumput itu kan menjadi aksi, menjadi drama yang disukai, bahkan dikenang lah. Gol, salto, akrobatis, Widodo Ceputro, Piala Asia 96 kan ditetapkan jadi gol terbaik Asia kan. Dan itu kita kenang sesuatu yang indah gitu kan. Intermezzo bolanya makanya ini kan. Marco van Basten tendangan volley first time Piala Euro 88 di Stadion Olimpiade Munchen kan. Itu juga sesuatu yang dikenang. Kalau yang kekinian buat adik-adik kita ya mungkin kemarin lah di rumput Istanbul Ataturk kan. Tendangan Rodri bikin City mewujudkan mimpinya kan, Piala Champion pertama. Itu intermezzonya. Soal rumput. Jadi orang lebih senang drama yang di atas lapangan rumput oleh pelaku sepak bola gitu loh. Nah, yang berikutnya adalah soal transparansi yang seperti Andro bilang tadi. Karena ini catatan demokrasi, saya nggak bahas teknis. Kalau bahas teknis saya mau bicara misalnya kalau bahas tenis bola, Bang Arya ini exco yang istilah sepak bola tuh versatile player lah. Kalau main bola di tengah, karena serba bisa gitu. Jadi kalau analoginya karena dari Sumatera Utara kayak Legi Mindra Harjo lah, paham kan Bang? Nah, jadi karena kita mau transparansi sebetulnya ada beberapa pertanyaan. Contoh tadi di pertama kan timbul tuh. Antara diganti dengan dijahit ulang. Maka penting ada hitam di atas putih. Jika rapat penetapan 4 stadion yang jadi venue Piala Dunia U17 itu minggu lalu, kurang lebih sudah 8 hari. Maka menurut saya penting ada penetapan itu. Ada surat lah, apakah itu FIFA, ya FIFA lah yang melibatkan kan. Menurut saya sih penting hitam di atas putihnya. Supaya tidak menjadi perdebatan yang menurut saya sih publik akhirnya jadi korban. Karena yang satu kan Menpora yang ngomong. Saya pun baca begitu di media. Saya mau tanya sama Bang Arya tapi udah keduluan tadi Bang Geis kan bilang ini yang benar mana nih, diganti atau dijahit ulang kan begitu. Jadi simpang siur ini harus ditetapkan dengan jelas. Itu soal transparansi. Karena bicara transparansi bukan persoalan demokrasi aja. FIFA core value atau nilai-nilai utama FIFA salah satunya transparansi. Maka juga timbul pertanyaan saya sebagai insan bola, sebagai pengamat bola, waktu verifikasi FIFA 29 Juli ke JIS itu, kenapa tertutup ya buat media gitu loh. Karena setahu saya FIFA itu tidak ada yang konfidensial.
tidak ada yang konfidensial FIFA itu. FIFA itu terbuka karena salah satu nilai utama FIFA itu tadi salah satunya transparansi. Contoh 2015 waktu federasi kita dibekukan karena intervensi pemerintah, itu kan suratnya juga surat sanksi pembekuan itu atau sanksi dari FIFA itu juga Diunggah, dipublish terbuka, jelas. enggak konfidensial. Jadi prinsip itu yang saya tahu dari clear lah, maksud saya administrasi FIFA itu clear gitu loh. Jadi misalnya sebagai pengetahuan, sebagai diskusi, juga sebagai apa ya, ya diskusi lah misalnya dengan PSSI. Ada beberapa hal yang menurut saya memang harus transparan dalam artian hitam di atas putihnya jelas gitu loh. Sekarang misalnya satu supaya lebih jelas, penentuan opening dan closing itu dalam event Piala Dunia hak wewenangnya siapa? FIFA apakah LOC? Apakah Indonesia sebagai tuan rumah? Clear itu pun menurut saya sih disampaikan oleh PSSI supaya itu menjadi pengetahuan publik yang tidak menjadi perdebatan. Nah, saya juga tergelitik bukan untuk mengungkit-ungkit. Misalnya tanggal 20 Juli kan ada muncul tuh surat dari FIFA menjawab surat dari PSSI dalam hal ini Wakil Ketua Umum Ratu Tisa kan ya. Karena di situnya kan diberi kepadanya kan kepada Ratu Tisa sebagai LOC ya. Sebagai LOC Piala Dunia U17. Nah, menurut saya kalau mau fair, mau clear, mau jernih, harusnya ditampilkan juga atau dipublish surat dari Ratu Tisanya juga gitu loh kepada FIFA. Karena yang FIFA ini yang ditandatangani oleh Alan Ferguson itu senior pitch manager itu kan surat jawaban. Nah, jadi maksud saya kalau ingin clear, transparan, buka aja publish pertanyaan atau surat dari Ratu Tisanya kepada FIFA. Isinya apa, Bang? Isinya apa, lalu kemudian kita bisa membaca kaitannya, sambungannya dengan jawaban dari Alan Ferguson itu. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya secara konten pun ada hal yang kalau buat saya sebagai pengamat bola agak menggelitik. Karena di situ ujungnya kesimpulannya kan rekomendasi ganti rumput dari Alan Ferguson. Tetapi kan belum inspeksi itu sebetulnya. Karena inspeksinya kan 29 Juli. Dengan tim yang lebih besar kabarnya, Bang ya. Nanti, Bang ya. Nanti akan datang lagi dengan tim yang lebih besar. Enggak, kalau terkait surat itu. Surat itu 20 Juli jawabannya. Yang terkait surat 29. Ya, jadi di surat itu rekomendasinya keluar ganti, tapi verifikasinya kan 29 Juli. Oke. Yang kedua adalah sebetulnya paragraf pertama itu menunjukkan juga bahwa based on katanya bisa dibuka juga berdasarkan laporan dari pakar rumput domestik gitu loh. Jadi itu yang berarti yang Pak Kamal itu kan yang dipakai sebagai acuan untuk penjelasan dari Alan Ferguson itu. Ini juga menurut saya sih bisa nanti misleading, nggak bagus gitu loh. Jadi penting transparansi itu, saya balik lagi kepada poin utamanya untuk menjadi pegangan gitu loh. Supaya tadi seperti yang Bang Arya bilang tadi firm. Misalnya contoh 4 stadium itu cepat ada keluar penetapan. Opening juga cepat. Supaya stadion-stadion yang disiapkan juga punya pegangan kan begitu kan. Karena itu kan hasil rapat dengan FIFA gitu loh. Jadi menurut saya hitam di atas putihnya harus clear, jelas. Oke. Lalu konsistensi lah, transparan itu satu hal lagi. Karena begini misalnya, sekali lagi bukan untuk mengungkit tapi untuk menjadi sebuah kedewasaan kita memahami sepak bola. Surat itu seingat saya, setahu saya normanya FIFA termasuk mungkin Bang Arya juga tahu. Kalau PSSI keluarin surat kepada membernya, baik itu klub maupun Asprof, itu pasti yang tanda tangan sekjen kan. Keluar masuk sekjen. Nah maksudnya itu kan menimbulkan pertanyaan. Jadi norma itu juga menjadi pertanyaan. Yang kedua, yang terakhir malah jadi lupa. Gara-gara nyinggung ke sekjen, sahabatnya Bang Arya. Yang rangkap jabatan sekarang ya. Soal apa tadi? Ya udah itu dulu lah. Jadi saya ingat saya sambung. Sambil diingat-ingat ya Bang ya. Ya. Sorry, konsistensi transparansi. Kan yang rumput ini transparan nih, yang surat dari Alan Ferguson. Maksud saya next time untuk jadi ingat, jadi pegangan karena FIFA sendiri mengajarkan clear dan transparan soal administrasi surat menyurat. Kan sebetulnya sampai sekarang terus terang saya pribadi sebagai pengamat itu penasaran surat pembatalan
Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu nggak pernah terpublish gitu loh, nggak pernah keluar, muncul. Sementara yang FIFA U17 sendiri saya sudah sangat firm melihat bahwa walaupun tidak terpublish juga suratnya atau entah belum atau bagaimana, dari penjelasannya kan keputusan FIFA Council. Itu benar itu. Menurut saya sih keputusan-keputusan yang besar dan strategis di FIFA itu pasti FIFA Council yang putuskan. Nah yang U17 kan jelas tuh kalimatnya. FIFA Council dalam rapatnya memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah U17. Tetapi yang U20 pembatalan saya nggak menemukan itu. Dari PSSI pun nggak mengeluarkan clear hitam di atas putihnya. Maksud saya kita transparan, konsisten. Soal rumput dikeluarkan, dipublish suratnya. Soal yang lain pun karena nggak konfidensial. Saya mau nanya setengah menit saja. Soal FIFA menjawab surat PSSI, itu firm ya? Iya yang tanggal 20, kalau menurut saya dari logika suratnya itu menjawab surat dari Ratu Tisa. Itu report dari PSSI official? Iya, Ratu Tisa. Paragraf pertama? Yang paragraf pertama si pihak FIFA-nya yang dibacakan di konferensi pers itu yang di bawahnya, paragraf pertamanya nggak dibacakan, itu politis tidak? Langsung gitu. saja Bang Arya. Jadi sebenarnya isi suratnya itu apa Bang? Makanya saya bilang, kadang-kadang kita masih baru di dalam bolanya itu, tiba-tiba udah mulai klaim-klaim nih untuk Pak JIS gitu ya. Saya udah pernah debat juga sama beliau. Saya bilang FIFA ini pernah datang ke JIS tahun lalu. Gak percaya dia. Nah saya bingung. Tahun lalu udah masuk FIFA ke JIS. Ini surat. Oh ya, ntar dulu. Karena nggak transparansi itu Bang. Kenapa ya, ntar dulu. juga? Ya, ntar dulu. Maksudnya biar tahu bahwa FIFA itu datang itu bukan kemarin aja ke JIS. Tahun lalu pun udah datang. Cuma kan nggak dipublish. Dan setahu saya ya FIFA itu memang dia nggak mau diliput-liput. Berbeda tadi ya Bang dengan Bang Toel? Tanya aja apakah 2020 waktu Piala Dunia dia mau diliput? Nggak mau diliput. Kami minta diliput. Kami minta nggak mau diliput. FIFA nggak mau diliput. Permintaan FIFA Bang. FIFA. Nggak mau diliput. Tapi gini, udahlah. Nanti aja lihat rumputnya ganti atau enggak. Oke. Soal rumput belum tuntas, Bung Kesit harus komentar. Bang Arya Pertanyaannya, komentar. pertanyaannya surat, Bos. Surat gini, nggak usah kita debat. Saya nggak mau. Pertanyaannya adalah surat. Iya. Iya, apakah itu FIFA membalas surat PSSI? Iya. Atau itu memang semata-mata hanya rekomendasi FIFA supaya publik jelas gitu. Ya, Gini, Bang. gini Kan ya. jelas Saya udah jadinya. bilang. Ya, bahwa surat dari PSSI satu, FIFA sebenarnya udah pernah ke sana, dua. Yang ketiga, FIFA jawab, empat, tiga nih, udah. FIFA datang, apa yang kami bicarakan, udah di lapangan kemarin, diaminkan. Surat dari PSSI apa sih Bang yang ditujukan ke FIFA itu? Kita menerangkan apa yang semua sudah kita lihat mengenai JIS, satu. Tapi sebelumnya pun FIFA udah pernah datang ke sana, bukan yang pertama kali nih. Jadi ya, dan fakta FIFA kemarin datang ke sini tanggal 29. Daripada berdebat surat dan sebagainya, apa yang kami omongkan itu sudah lihat FIFA, iya juga kata FIFA. Udah? Nah, daripada berdebat ribut semua kita, nanti lihat rumputnya diganti atau enggak. Oke. Bung Dari Kesit surat juga ke harus rumput, bicara. Bung Kesit harus Terima komentar kasih sesaat banyak, lagi hanya di Pak catatan Bung. demokrasi Jadi pemirsa. konfirmasi. Tetap bersama kami. PSSI